Halo, di sini saya Mega Restinca dengan NIM 112111385, kelas MA 21C3 dengan mata kuliah berpikir kritis. Di sini saya menyelesaikan tugas video UAS membahas tentang pemberlakuan PPN atau pajak pertambahan nilai 12% mulai dari 1 Januari 2025 bersamaan dengan kebijakan subsidi listrik 50% dan pembagian beras 10 kg menunjukkan strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapat negara mulai pajak sambil tetap memberikan dukungan sosial bagi masyarakat. Berikut pendapat saya. Dampak positif. Peningkatan pendapatan negara. Kenaikan PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% dapat meningkatkan penerimaan negara yang diperlukan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kompensasi untuk masyarakat rentan. Subsidi listrik 50% dan pembagian beras menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah akibat potensi kenaikan harga barang dan jasa karena PPN yang lebih tinggi. Langkah ini membantu menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Transisi yang lebih adil. Kebijakan ini dapat memberikan waktu adaptasi bagi masyarakat sebelum dampak penuh dari kenaikan PPN dirasakan. Dengan bantuan langsung, efek inflasi akibat kenaikan PPN dapat diminimalkan. Tantangan dan kritik seperti potensi beban tambahan bagi kelas menengah. Kelas menengah mungkin lebih merasakan dampak negatif dari kenaikan PPN karena mereka tidak sepenuhnya menerima manfaat dari subsidi atau bantuan sosial, tetapi tetap terkena kenaikan harga. 2. Efektivitas bantuan sosial. Bantuan seperti pembagian beras dan subsidi listrik seringkali menghadapi tantangan distribusi, seperti ketidaktepatan sasaran atau masalah logistik. Jika tidak dikelola dengan baik, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kenaikan harga barang. Kenaikan PPN akan berimbas pada harga barang dan jasa secara umum, sehingga daya beli masyarakat bisa menurun, terutama bagi mereka yang tidak menerima subsidi langsung. Pengawasan dan transparansi. Pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi dan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang berhak dengan mekanisme yang transparan dan efisien. Edukasi publik, sosialisasi mengenai tujuan kenaikan PPN dan manfaat yang akan diberikan perlu dilakukan agar masyarakat memahami kebijakan ini sebagai upaya jangka panjang untuk pembangunan. Pengadilan harga. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mencegah lonjakan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan PPN. Secara keseluruhan, kenaikan PPN 12% ini adalah langkah yang membantu perekonomian nasional jika disertai pengelolaan subsidi yang efektif. Namun, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak menambah beban hidup masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Terkait pemberlakuan PPN 12% dan kebijakan subsidi serta bantuan sosial yang menyertainya, seperti perspektif ekonomi makro, pendapatan negara yang lebih stabil. Peningkatan PPN menjadi 12% dapat menjadi sumber pendapatan negara yang stabil untuk mendukung APBN,
terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan mengandalkan pajak konsumsi, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan belanja untuk sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, efek domino berupa inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa perlu dipantau ketat agar tidak mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PPN berpotensi menekan konsumsi domestik, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumen bisa lebih berhati-hati dalam berbelanja, terutama untuk barang non-esensial. Namun, kebijakan subsidi listrik dan pembagian beras berfungsi sebagai penyeimbang untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin dan rentan. Dampak terhadap kelompok masyarakat seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi listrik 50% dan bantuan beras 10 kg meringankan beban rumah tangga meski miskin. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Data penerimaan manfaat harus akurat untuk memastikan mereka yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan dampaknya. Jika distribusi tidak merata atau terlambat, kelompok ini berisiko mengalami tekanan ekonomi akibat kenaikan harga barang. Kelas menengah. Kelas menengah seringkali menjadi kelompok abu-abu yang tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi juga tidak cukup kaya untuk sepenuhnya mengatasi kenaikan biaya hidup. Mereka mungkin merasakan dampak kenaikan PPN tanpa subsidi langsung, yang bisa memengaruhi pola konsumsi dan tingkat kepuasan terhadap kebijakan pemerintah, seperti sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kenaikan PPN dapat berdampak langsung pada UMKM, terutama yang menjual barang atau jasa dengan margin keuntungan kecil. Dengan kenaikan pajak, pelaku usaha perlu menyesuaikan harga jual, yang bisa mengurangi daya saing mereka di pasar. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif khusus bagi UMKM untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebijakan ini. Evaluasi kebijakan subsidi dan bantuan, seperti subsidi listrik. Subsidi 50% untuk listrik adalah langkah strategis, mengingat listrik adalah kebutuhan dasar yang mengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, subsidi ini harus difokuskan pada pelanggan rumah tangga dengan daya kecil atau 450 VA atau 900 VA agar tepat sasaran. Jika diterapkan secara luas tanpa segmentasi, subsidi ini bisa tidak efisien. Berikutnya pembagian beras. Pembagian 10 kg beras per keluarga adalah bentuk bantuan langsung yang konkret. Namun, pemerintah perlu memastikan rantai distribusi tidak terganggu oleh kendala logistik atau potensi penyalahgunaan. Selain itu, bantuan semacam ini lebih bersifat jangka pendek. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu fokus pada pengetesan kemiskinan secara struktural, seperti melalui penciptaan lapangan kerja dan program pendidikan. Risiko jangka panjang. 1. Inflasi. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi,
terutama jika pelaku usaha menaikkan harga barang secara berlebihan. Pemerintah harus memantau harga kebutuhan pokok dan menindak praktik spekulasi. Ketimpangan sosial. Jika bantuan sosial tidak tepat sasaran atau hanya bersifat sementara, ketimpangan sosial dapat meningkat ke kelas menengah bawah yang tidak menerima subsidi tetapi terdampak kenaikan harga berpotensi mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Ketergantungan pada bantuan. Bantuan sosial yang berulang kali dilakukan dapat menciptakan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, alih-alih memberdayakan mereka secara mandiri. Fokus jangka panjang harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sasaran pembahasan efektif bagi UMKM di dunia usaha. Memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang terdampak kenaikan PPN, terutama UMKM dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Program pendidikan pajak. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak untuk membangun perlu digalakkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan masyarakat yang baru. Monitoring dan evaluasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan ini, baik terhadap pemerintah negara maupun dampak sosial ekonomi, untuk memastikan kebijakan ini tidak menambah beban masyarakat secara berlebihan. Dengan kebijakan yang komprehensif, dukungan sosial yang efektif, serta pengawasan yang baik, pemberlakuan PPN 12% dapat menjadi langkah maju untuk mendukung pembangunan tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang paling rentan. Tentang pemberlakuan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dan dampaknya, dengan penekanan pada aspek yang lebih mendalam dan beberapa kemungkinan skenario, seperti konteks kebijakan PPN dan kebijakan sosial. Penyusunan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% adalah bagian dari roadmap reformasi perpajakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio yang masih relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Meskipun demikian, kenaikan ini harus diimbangi dengan reformasi sistem perpajakan seperti memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak sepenuhnya membebani konsumen akhir. Kebijakan sosial sebagai safety net. Subsidi listrik Indonesia listrik 50% dan pembagian beras 10 kg merupakan bentuk kebijakan fiskal ekspansif yang bersifat sementara untuk meredam dampak langsung kenaikan PPN. Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi daya beli masyarakat. Analisis lebih mendalam. Dampak pada konsumsi domestik. Efek jangka pendek. Dengan kenaikan PPN, barang dan jasa, konsumsi kemungkinan mengalami kenaikan harga, meskipun secara
nominal pemberdayaannya kecil atau 1% dari tarif PPN sebelumnya. Namun kenaikan ini dapat terasa signifikan untuk kebutuhan pokok atau barang yang memiliki permintaan inelastis. Kelompok masyarakat miskin mungkin tidak terlalu terdampak karena adanya subsidi dan bantuan sosial, namun kelompok kelas menengah bawah yang tidak mendapatkan bantuan akan paling terpengaruh oleh penurunan daya beli. Efek jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan perbaikan pendapatan masyarakat, konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Efisiensi distribusi subsidi dan bantuan, seperti ketepatan sasaran. Salah satu risiko utama adalah apakah subsidi listrik dan bantuan beras benar-benar tepat sasaran. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa data penerimaan manfaat sering kali kurang akurat, sehingga bantuan tidak selalu diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Pemerintahan perlu memanfaatkan teknologi seperti big data dan integrasi NIK atau nomor induk kependudukan untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan. Risiko penyalahgunaan dan inefisiensi dalam skema pembagian bantuan fisik seperti beras adalah potensi kendala logistik, biaya distribusi yang tinggi, hingga kemungkinan penyimpangan. Efisiensi distribusi harus menjadi prioritas agar bantuan mencapai target dengan biaya serendah mungkin. Implikasi pada stabilitas harga. Tekanan inflasi, kenaikan PPN dapat memberikan kontribusi pada kenaikan inflasi, terutama pada sektor barang dan jasa, kebutuhan pokok. Hal ini dapat menekan daya beli masyarakat secara luas. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dengan mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok dan memastikan tidak ada spekulasi harga di pasar. Dampak pada dunia usaha, seperti pelaku UMKM. Kenaikan tarif PPN berisiko membebani UMKM yang beroperasi dengan margin tipis, terutama jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk kenaikan harga jual atau jika konsumen mengurangi belanja mereka. Insentif pajak atau program pelatihan untuk membantu UMKM mengelola dampak kenaikan PPN perlu diprioritaskan. Industri yang terdampak, sektor yang sangat tergantung pada konsumsi masyarakat seperti retail, makanan, dan minuman kemungkinan mengalami perlambatan penjualan. Namun, sektor-sektor yang melayani kebutuhan esensial seperti energi dan farmasi cenderung lebih stabil. Kebijakan alternatif dan pendukung seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Selain bantuan langsung, pemerintah perlu meluncurkan program yang fokus pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan atau akses modal usaha bagi kelompok miskin dan rentan. Berikutnya, insentif pajak bagi pelaku usaha. Untuk mengurangi beban dunia usaha akibat kenaikan PPN, pemerintah dapat menawarkan insentif seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan atau PPH, atau pembahasan PPN bagi usaha kecil yang memenuhi syarat tertentu.
peningkatan transparansi penggunaan pajak. Salah satu alasan resistensi masyarakat terhadap kenaikan pajak adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan pemerintah pajak. Pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan informasi tentang bagaimana pendapatan dari PPN digunakan untuk mendanai program pembangunan dan kesejahteraan. Skenario yang mungkin terjadi seperti skenario optimis dengan distribusi subsidi dan bantuan yang tepat sasaran. Kenaikan PPN dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengurangi konsumsi secara signifikan. Pendapatan negara meningkat dan program pembangunan berjalan lancar. Skenario moderat, bantuan sosial mampu mengurangi sebagian dampak negatif, tetapi konsumsi domestik tetap melemah di kalangan kelas menengah bawah. Pemerintah pajak meningkat, tetapi ada tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Skenario pesimis, distribusi bantuan tidak efektif, harga barang melonjak, dan daya beli masyarakat merosot tajam. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan publik, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan memburuk ketimpangan sosial. Pemberlakuan PPN 12% adalah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi kebijakan ini harus diimbangi dengan perlindungan sosial yang efektif. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan distribusi subsidi dan bantuan tepat sasaran, menjaga stabilitas harga, dan mendukung dunia usaha. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi langkah maju untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Terkait pemberlakuan PPN 12% mulai dari 1 Januari 2025, pembagian beras 10 kg dengan fokus pada analisis lebih mendalam seperti dampak sosial dan psikologis. Persepsi publik terhadap kenaikan pajak. Kenaikan PPN seringkali dianggap sebagai kebijakan yang langsung membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Jika tidak disertai dengan edukasi publik yang baik, kebijakan ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan jika kompensasi seperti subsidi listrik dan bantuan beras telah diberikan. Transparansi mengenai bagaimana penerimaan PPN digunakan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus mengkomunikasikan dengan jelas bahwa kenaikan PPN akan digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat. Ketergantungan pada bantuan sosial. Bantuan seperti subsidi listrik dan pembagian beras adalah langkah jangka pendek untuk meredam dampak kenaikan PPN. Namun, ada risiko bahwa masyarakat akan menjadi terlalu bergantung pada bantuan semacam ini, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah perlu mengimbangi bantuan langsung dengan program pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Peningkatan ketimpangan sosial. Kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria penerimaan subsidi tetapi berada di lapisan ekonomi rentan atau kelas menengah bawah berisiko menjadi korban tersembunyi. Dari kebijakan ini, mereka tidak mendapatkan subsidi tetapi tetap merasakan dampak kenaikan harga akibat PPN. Dampak ekonomi yang lebih spesifik.
inflasi yang terarah atau targeted inflation. Kenaikan PPN akan berdampak pada inflasi, tetapi sifat inflasi ini cenderung terarah atau targeted, yaitu terjadi pada barang dan jasa yang dikenakan PPN dari barang kebutuhan pokok tertentu yang dikecualikan dari PPN mungkin tidak terpengaruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa barang esensial seperti beras, minyak goreng, gula, dan obat-obatan tetap terjangkau, sehingga kenaikan PPN tidak mempengaruhi lapisan masyarakat termiskin secara berlebihan. Efek pada investasi dan konsumsi. Konsumsi domestik berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Penurunan konsumsi akibat kenaikan PPN dapat berdampak investasi karena dunia usaha cenderung menahan ekspansi jika permintaan melemah. Untuk mengimbangi potensi penurunan konsumsi, pemerintah perlu menggenjot belanja modal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang paling terdampak, sektor retail, akan mengalami tekanan akibat kemungkinan penurunan daya beli masyarakat. Sektor pariwisata dan hiburan, kenaikan harga tiket, akomodasi, dan layanan lainnya dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja di sektor ini. Sektor energi dan transportasi, meskipun listrik disubsidi, sektor ini tetap berpotensi terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar atau tarif transportasi. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan: penguatan sistem jaringan pengamanan sosial, perluasan penerimaan manfaat dari subsidi listrik dan bantuan beras untuk mencakup kelas menengah bawah yang rentan. Misalnya, subsidi dapat diberikan berdasarkan data konsumsi listrik rata-rata atau melalui integrasi dengan program kesejahteraan lainnya seperti BPJS atau PHK atau program keluarga harapan. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan sosial untuk menghindari tumpang tindih atau salah sasaran. Pemberdayaan UMKM. Peningkatan akses pembiayaan murah bagi UMKM agar mereka mampu menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan PPN. Program seperti KUKUR atau kredit usaha rakyat harus diperluas dan disederhanakan. Pelatihan digitalisasi untuk UMKM agar mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing sehingga mampu mengatasi dampak kenaikan biaya. Insentif khusus untuk sektor tertentu. Pemberian insentif pajak atau pengurangan tarif PPN bagi sektor yang rentan terdampak seperti pariwisata, retail kecil, dan jasa makanan dan minuman. Relaksasi pajak bagi perusahaan yang meningkat investasi domestik atau menciptakan lapangan kerja baru selama masa transisi. Kontrol harga dan stabilitas pasar. Pengawasan harga kebutuhan pokok untuk mencegah spekulasi atau kenaikan harga yang tidak wajar di pasar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan produsen dan distributor
utama untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga. Penambahan cadangan pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan menghindari kelangkaan. Edukasi dan sosialisasi. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang masif kepada masyarakat mengenai tujuan kenaikan PPN, termasuk manfaat jangka panjangnya untuk pembangunan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan program tatap muka di tingkat komunitas. Sosialisasi ini juga harus mencakup pemahaman bahwa subsidi dan bantuan bersifat sementara, sehingga masyarakat didorong untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bijaksana. Memberlakukan PPN 12% adalah langkah yang tak terhindar dalam upaya pemerintah meningkatkan pemerintah pajak dan memperkuat basis fiskal negara. Namun kebijakan ini membawa konsumsi yang cukup besar, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Berikut ulasan PPN dan pendapat dan menurut saya yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa terbantu. Saya tutup. Terima kasih.